Anda kembali menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sambut gembira pelonggaran aturan pemakaian masker, warga kota Semarang mulai beraktivitas tanpa masker di ruang terbuka. Fakta baru kasus ibu bunuh anak kandung, tersangka ternyata ketakutan karena menghamburkan uang deposito keluarga sebesar 1,2 miliar rupiah. Cegah penularan penyakit mulut dan kuku, pengawasan sapi ke pasar hewan Ambarawa terus diperketat. Ya, pasca ditemukan 13 sapi tertular penyakit mulut dan kuku, pengawasan sapi yang masuk ke pasar hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang terus diperketat. Dinas terkait memulangkan sapi dari tempat yang terindikasi tertular virus PMK. Pemeriksaan terhadap sapi yang masuk ke pasar hewan Ambarawa di Kabupaten Semarang tampak lebih ketat Rabu pagi. Sapi-sapi asal luar daerah tidak begitu saja diturunkan dari mobil. Petugas Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang terlebih dahulu mengecek satu persatu kondisi kesehatan sapi yang tiba. Jika ditemukan indikasi tertular penyakit PMK, maka sapi asal luar daerah langsung dipulangkan ke tempat asal. Sedangkan sapi asal Kabupaten Semarang dimasukkan ke kandang terpisah untuk dirawat agar tidak menularkan virus ke sapi lain. Hari ini sampai saat ini belum selesai ya pasarnya. Ini sudah ada 3 yang terindikasi, baru terindikasi ya, karena kita belum bisa bilang penyakitnya kalau belum dilakukan uji pemeriksaan laboratoris. Ini ada 3. Tempat kami ada 1 peternak yang kami tangani. 1 peternak. 1 peternak, itu berapa ekor, Bu? Ada 13 ekor. Dengan hasil uji labnya kemarin yang diambil itu 5 sampel, 5 positif, 5 ekor positif. Ya, positif. Ya. Itu riwayatnya sapi dari luar atau lokal sebenarnya yang sakit itu, Bu? Informasinya sapinya berasal dari luar Kabupaten Semarang. Jadi karena belantik mereka jual beli ternak ya ke pasar hewan yang lain. Langkah serupa dilakukan Dinas Peternakan Kabupaten Tegal bersama aparat kepolisian. Petugas memeriksa satu persatu kesehatan sapi para peternak di Desa Bogares, Kecamatan Pangkah. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Tegal menghentikan sementara pengiriman sapi dari Jawa Timur yang menjadi pusat penyebaran virus penyakit mulut dan kuku. Yang utama biasanya demam di atas 41 derajat. Terus sapi tiba-tiba pincang, tidak bisa bangun dan tidak mau makan yang jelas. Itu tapi terus ini kan virus itu ada masa inkubasi ya, sekitar seminggu sampai 2 minggu. Jika nanti benar setelah gejala langsung lapor petugas, langsung diobatin, itu rata-rata tingkat kesembuhannya tinggi. Tapi jangan sampai telat lapornya. Ini pengalaman teman-teman yang di Gresik seperti itu. Jadi seminggu terus harus telaten juga untuk merawat luka-luka yang di kuku kami. Karena kalau nggak dirawat bisa kuku itu sampai lepas. Sejauh ini belum ditemukan kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi di sejumlah peternakan di Kabupaten Tegal. Peternak diimbau untuk mengawasi kondisi sapi masing-masing. Jika ditemukan sapi bergejala demam, luka pada rongga mulut, tangi petugas kesehatan hewan. Yulianto dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Tegal. Ya, selain pengawasan lalu lintas sapi masuk pasar, penyemprotan cairan desinfektan di pasar hewan menjadi cara lain menghentikan penularan penyakit PMK. Yang dilakukan Dinas Pertanian Kesehatan Pangan Perikanan Kota Solo. Mereka membersihkan pasar hewan Semanggi dengan menyemprotkan cairan desinfektan pada Rabu pagi. Satu persatu lapak para pedagang disemprotkan desinfektan. Petugas juga membagikan cairan desinfektan gratis kepada para pedagang agar mandiri menyemprotkan cairan desinfektan di lapak dan kandang ternak masing-masing. Untuk sapi dari luar daerah, petugas mewajibkan penjual menyertakan surat kesehatan ternak sebelum masuk ke pasar. Untuk pencegahan, jadi untuk kebersihan kandang mungkin juga hewannya, dan itu pun kena hewan juga tidak apa-apa. Kalau kita di Semanggi kita memang ada semprotan rutin.
dan pembagian kepada masyarakat ataupun pedagang penjual gratis. Nah sekarang karena berhubungan dengan PMK ini, sekarang kita dan bersebelahan antaranya pasar ayam dengan kambing, ya kita coba untuk mencegah di kambing itu sendiri kita juga disinfektan. Informasi lain untuk Anda, para siswa Sekolah Dasar Negeri Dukuh Seti 2 di Kabupaten Pati mogok sekolah. Aksi ini sebagai protes atas penyerobotan lahan parkir dan lapangan olahraga oleh pihak desa. Aktivitas belajar mengajar di SDN Dukuh Seti 2 Pati terhenti hari Selasa. Para siswa mogok belajar karena terganggu dengan tindakan pihak desa yang menyerobot lahan sekolah. Pihak sekolah dan wali murid memutuskan menghentikan aktivitas sekolah sampai sengketa lahan terselesaikan. Lahan sekolah diklaim seorang warga bernama Sunari berbekal sertifikat tanah tahun 1997. Pihak sekolah menyesalkan sengketa ini karena sekolah ini dibangun jauh sebelumnya, yaitu tahun 1976. Kasus kian rumit karena tiba-tiba pihak desa menyerobot lahan sekolah untuk dijadikan lahan parkir balai desa. Bahkan pihak desa sudah membuat fondasi untuk lahan parkir sejak bulan Maret lalu. Yang sengketa itu adalah SD 02 dengan Bapak Sunari. Tapi kok anehnya tanah ini kok dicaplok yang orang pihak ketiga, Pak. Bukan Pak Sunari, silakan. Kalau memang SD dianggap itu salah, ini semua dikuasai Pak Sunari, silakan kalau memang secara hukum seperti itu. Ini banyak rekayasa yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hari ini siswa tidak masuk karena tadi saya membaca di grup SD atas nama komite dan wali murid untuk menghentikan. Jadi tahu saya tadi pagi. Berarti mogok ya Pak? Karena kasus ini? Ya mungkin seperti itu Pak. Terganggu dengan adanya itu. Tempat parkir dan lain sebagainya itu kan berantakan. Sehingga kegiatan untuk di dalam kelas ini masih bisa berjalan. Tapi untuk ekstranya Pak, yang banyak kendala karena lahan yang itu karena siswa di sini itu berjumlah 182. Pihak sekolah dan wali murid berharap pemerintah Kabupaten Pati segera turun tangan agar aktivitas belajar mengajar anak-anak tidak terganggu. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Ya, jika Anda menjadi korban pencairan dana bansos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Anda bisa mengadu ke posko pengaduan di Mapolres Grobogan. Polisi bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Grobogan membuka layanan posko pengaduan di ruang Satreskrim Polres Grobogan. Polisi dan Dinas Sosial membentuk tim khusus untuk mencocokkan data penerima dana bansos. Posko melayani aduan warga yang menjadi korban pencairan dana bantuan sosial oleh pihak tertentu. Warga diminta untuk tidak takut melapor, terutama jika dana bansos yang dicairkan itu milik warga yang sudah meninggal dunia. Posko ini dibuka setelah pegawai Kecamatan Ngaringan mencairkan dana milik warga yang sudah meninggal dunia melalui sebuah bank. Istri selaku penerima manfaat dana bansos justru tidak mendapatkan dana itu sehingga melapor ke polisi. Saat ini kita masih full paket, masih melakukan lidik, pengumpulan pada bukti dan sebagainya. Untuk tim, kita sudah berkolaborasi dengan Pak Kepala Dinas Sosial. Nah, kita terus berjalan terus, bekerja terus. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengungkap jaringannya untuk tindak pidana ini. Dan saya menghimbau juga kepada masyarakat Grobogan yang di dalam PKH-nya ataupun menjadi korban dari peristiwa ini, tolong untuk melaporkan ke kami. Kami dengan Dinsos membuka posko pengaduan ataupun kontak center sehingga dari masyarakat bisa melaporkan secara terang ataupun secara jelas pada kami sehingga untuk menambah barang bukti yang sedang kami kumpulkan saat ini. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Atas nama rekan petugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.